Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wahyu Nurbaiti. Saya mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Judul yang diberikan yaitu Strategi Pemasaran Perbankan Syariah di Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran, strategi pemasaran, dan implementasi strategi pemasaran perbankan syariah. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kemudian, strategi pemasaran didefinisikan sebagai sebuah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu dalam bidang pemasaran, yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk, dan pendistribusian. Dalam manajemen pemasaran, terdapat berbagai strategi yang dapat diaplikasikan ke dalam proses pemasaran suatu barang ataupun jasa. Adapun yang sering kita temui yaitu strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan. Bauran pemasaran juga digambarkan sebagai suatu perangkat pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan pemasaran dalam target pasarnya. Maksud dari variabel produk jasanya itu seperti produk, price, promotion, dan place. Kemudian tambahannya itu ada people, process, and physical evidence. Yang pertama adalah produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, maupun dikonsumsi, yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Dalam konsep produk, dapat dijelaskan bahwa sebuah produk, baik berupa barang atau jasa, membutuhkan pendekatan tertentu yang berorientasi pada konsumen. Dan jika gambaran tersebut sudah terlihat jelas, dalam arti konsumen dari produk tersebut siapa dan menginginkan produk yang seperti apa, maka perusahaan dapat memproduksinya. Yang kedua, price atau harga. Harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Hal ini dikarenakan harga berperan dalam laku atau tidaknya suatu produk atau jasa tersebut dijual. Dalam menetapkan harga produk, perusahaan juga wajib memperhatikan tipe konsumen, karena konsumen memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau heterogen. Selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Menurut Kashmir, bahwa cara untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang produk atau jasa yang ditawarkan adalah melalui sarana promosi. Tujuan dari kegiatan promosi sendiri adalah konsumen, yaitu agar konsumen dapat mengetahui tentang suatu produk dan pada akhirnya memutuskan untuk membeli atau memakai produk tersebut. Kemudian ada place atau tempat. Aspek lokasi dalam strategi bauran pemasaran adalah tempat di mana proses jual beli suatu produk, barang atau jasa. Pemilihan lokasi yang tepat dan strategis berpengaruh pada tingkat kepercayaan konsumen untuk memutuskan membeli atau tidaknya suatu produk. Lokasi sebaiknya memiliki akses jalan yang mudah dijangkau atau dekat dengan instansi tertentu yang mudah dikenali oleh konsumen. Yang kelima, people atau manusia. Aspek people dalam strategi bauran pemasaran adalah berbicara mengenai sumber daya manusia yang terlihat di dalam pemasaran tersebut, yaitu berkaitan dengan job description, proses rekrutmen, pelatihan SDM, serta motivasi. Dalam pemasaran produk, dibutuhkan SDM yang terampil, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan strategi-strategi tertentu agar proses pemasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian ada proses. Aspek proses dalam strategi bauran pemasaran adalah berkaitan dengan proses atau tahap-tahap dalam pelaksanaan pemasaran. Aspek proses menggambarkan rincian kegiatan yang menyeluruh, yaitu bagaimana pemasaran tersebut dilakukan dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Di samping itu, aspek proses dilakukan dalam rangka mengidentifikasi pemasaran untuk menemukan kendala yang dihadapi serta penyelesaiannya.
Dan yang terakhir yaitu lingkungan fisik. Aspek lingkungan fisik lebih membicarakan suasana di sekitar lokasi usaha atau aspek tempat. Aspek lingkungan fisik lebih menekankan pada unsur yang memberikan kesan bersih, rapi, nyaman, dan aman bagi konsumen untuk melakukan transaksi. Jika lingkungan fisik sebuah usaha memiliki kesan yang nyaman, aman, dan bagi konsumen, maka hal ini akan mendapatkan penilaian yang positif dari konsumen. Respon positif dari konsumen tersebut penting bagi perusahaan. Implementasi strategi pemasaran produk bank syariah dalam persaingan bisnis perbankan nasional. Konsep strategi pemasaran di atas dapat diimplementasikan pada pemasaran produk bank syariah sehingga minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa layanan bank syariah mengalami peningkatan dan pada akhirnya bank syariah tidak lagi menjadi alternatif akan tetapi menjadi bank prioritas bagi masyarakat. Implementasi yang pertama yaitu aspek produk. Pada aspek produk diketahui bahwa selama ini produk-produk dari bank syariah diturunkan dari padanan kata bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Sebagaimana diketahui dalam aspek produk pada konsumen bauran pemasaran, bahwa produk yang baik adalah produk yang berorientasi pada konsumen. Dalam arti, produk tersebut dekat dan tidak asing dengan konsumen sehingga mereka mudah dan tertarik untuk memanfaatkannya. Penggunaan padanan kata asing dalam penanaman suatu produk bank syariah sedikit banyak berpengaruh dalam pemasarannya. Sebagai contoh, salah satu produk bank syariah terkait dengan kepemilikan rumah atau KPR adalah pembiayaan IMBT atau Ijarah Mutahiyah Bitamlik. Konsep pembiayaan sewa yang diakhiri dengan kepemilikan ini apabila dipasarkan dengan penggunaan istilah aslinya, maka masyarakat awam akan mengalami hambatan untuk memahaminya, atau bahkan sebagai calon nasabah sudah merasa enggan terlebih dahulu sebelum mendengar penjelasan dari marketing bank syariah. Mungkin apabila produk pembiayaan IMBT atau Ijarah Mutahiyah Bitamlik cukup dipasarkan dengan penyebutan misalnya KPR sewa, sekalipun secara substansi adalah mengaplikasikan konsep asli IMBT, akan tetapi secara psikis konsumen mendengarkan KPR sewa akan lebih menerima daripada dengan penyebutan Ijarah Mutahiyah Bitamlik. Selanjutnya yaitu aspek harga. Dari segi harga bukan rahasia lagi bahwa kontraprestasi yang diambil oleh bank syariah terutama pada pembiayaan baik dalam bentuk nisbah bagi hasil, margin, ujrah dan sebagainya masih tergolong tinggi daripada yang diambil konsumen. Sangat realistis apabila lebih memilih untuk bermitra dengan bank mana yang memiliki kontraprestasi murah, bukan sebaliknya. Sebagaimana diketahui, tipikal nasabah bank syariah dibedakan menjadi dua macam. Ada golongan nasabah dengan model atau tipe syariah mindset atau loyalitas dan golongan nasabah dengan tipe realistis. Dari kedua golongan tersebut, yang paling banyak yaitu nasabah realistis, yaitu golongan nasabah yang memiliki bank berdasarkan keunggulannya, termasuk yang murah balas jasanya, bukan syariah atau tidaknya. Dan jumlah nasabah golongan realistis juga jumlahnya lebih besar daripada nasabah loyalitas. Hal berikutnya yang menjadi perhatian adalah perihal akses masyarakat ke lembaga keuangan syariah. Sampai dengan saat ini, diketahui keberadaan bank syariah masih belum sebanyak bank konvensional. Sebagai contoh sederhana, apabila kita melihat kantor bank BRI yang hampir setiap satu kecamatan memiliki satu bahkan dua unit kantor bank BRI, jauh berbeda dengan bank syariah yang dalam satu kota atau kabupaten baru memiliki satu kantor cabang atau bahkan belum ada sama sekali. Jika melihat ini sebagai nasabah, tentunya masyarakat akan lebih memilih menggunakan jasa perbankan yang mudah dijangkau tempat tinggalnya. Minimnya akses bank syariah merupakan salah satu kendala yang cukup berarti bagi bank syariah. Akan tetapi hal tersebut dapat disiasati, misalnya bank syariah bekerja sama dengan bank konvensional terkait dengan pembukaan kantor layanan syariah. Aplikasinya, misalnya Bank BRI Syariah membuka kantor layanan syariah di kantor unit Bank BRI konvensional. Maksudnya, kantor bank konvensional juga melayani nasabah bank syariah terkait dengan transaksi perbankan, yaitu dengan menyediakan tempat khusus bagi petugas bank syariah di bank konvensional untuk melayani nasabahnya. Hal ini dapat mengatasi persoalan ketiadaan kantor bank syariah di daerah atau tempat tertentu.
Kesimpulannya, secara garis besar, implementasi strategi pemasaran produk bank syariah adalah dengan meletakkan kebutuhan nasabah pada prioritas utama. Bank syariah harus mampu mengidentifikasi apa yang menjadi prioritas kebutuhan nasabah melalui produk jasa layanan perbankan yang berkualitas, kompetitif, dan mudah dipahami. Di samping itu, bank syariah harus berupaya menyediakan akses layanan bank syariah yang mudah untuk dijangkau. Dengan demikian, bank syariah akan memiliki nilai tawar yang setidaknya layak apabila disandingkan dengan bank konvensional, dan pada akhirnya bank syariah mampu memenangkan persaingan bisnis perbankan nasional yang diikuti dengan peningkatan jumlah pangsa pasarnya.